Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdul Aziz di acara Morning Motivation. Ya, alhamdulillah hari ini saya kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yang sudah mumpuni ilmunya, yaitu Bu Ai Mulyati MPD. Bu Ai, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ya Bu Ai, saya mau bertanya tentang pendidikan karakter di era milenial. Ya, menurut Bu Ai apa sih pendidikan karakter di era milenial itu? Ya, terima kasih Pak Ajis. Selamat pagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Padalarang. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang pendidikan karakter di era milenial. Menurut pendapat saya tentang pendidikan karakter itu adalah suatu usaha manusia secara sadar dan juga secara terencana bagaimana kita akan mengembangkan pendidikan karakter tersebut guna bagaimana supaya berguna untuk diri sendiri atau lingkungan kita dalam segi hal yang positif tentu saja pembentukan karakternya. Terus Bu, tujuan pendidikan karakter itu untuk siswa-siswi kita apa sih Bu? Banyak sekali tentu saja manfaat atau tujuan yang bisa kita ambil apabila kita menanamkan pendidikan karakter di peserta didik kita. Ya. Di antaranya yaitu kita bisa menanamkan sifat disiplin, sifat religius, sifat bersahabat atau karakter-karakter yang tentu saja positif yang bisa siswa-siswi kita kembangkan untuk dirinya sendiri ataupun berguna juga untuk lingkungannya. Iya, luar biasa Bu Ai pemaparannya ya. Terus Bu, bagaimana agar siswa-siswi kita itu tumbuh gitu Bu rasa kepedulian terhadap lingkungan, apalagi kita kaitkan dengan karakter ini Bu. Ya, bagaimana cara menumbuhkan ya? Bagaimana cara menumbuhkan supaya siswa-siswi kita itu mempunyai karakter solidaritas ya terhadap lingkungannya atau lingkungan sekitarnya. Banyak ya sebenarnya untuk kita bisa menjadikan siswa-siswi kita peduli terhadap lingkungannya. Misalkan contoh saja, di lingkungan sekolah kita sedang mendirikan masjid. Itu salah satu contoh bagaimana mengembangkan mereka bisa peduli terhadap lingkungan kita supaya masjid itu bisa berdiri, yaitu dengan cara bersodakoh misalkan, beramal gitu. Nah itu mungkin caranya Bu ya untuk menumbuhkan karakter siswa, yaitu caranya adalah kita bisa peduli terhadap lingkungan sesama gitu ya. Sebenarnya bisa juga dari hal-hal yang kecil ya, misalkan bagaimana kita harus membuang sampah pada tempatnya, itu juga termasuk ke dalam pribadi kita sendiri. Kita tahu bahwa membuang sampah itu harus kepada tempatnya, tetapi kadang-kadang karena tidak mau rugi atau karena malas untuk membuang sampah gitu ya ke tempatnya itu, maka dibuanglah kemana saja. Tapi kalau misalkan kita sudah menanamkan dalam diri kita itu sifat karakter yang baik, pasti langsung dibuang ke tempat sampah. Ya, baik. Strategi apa agar siswa itu mempunyai karakter yang baik? Ya, ada beberapa strategi yang bisa kita laksanakan supaya siswa kita atau peserta didik mempunyai karakter yang positif. Di antaranya ada dalam segi persuasif, edukatif, ataupun emosional gitu ya. Nah, persuasif itu seperti apa? Nah, jadi kalau persuasif itu adalah bagaimana kita memaparkan ke peserta didik kita, menghimbau kepada peserta didik supaya memiliki moral yang baik. Yang kedua adalah dari segi edukasi. Nah, dalam segi edukasi ini tentu saja tiap pendidikan baik itu dari mulai PAUD, dari TK, SD, SMP atau SMA bahkan perguruan tinggi pasti memiliki edukasi tentang pendidikan karakter. Makanya pendidikan karakter itu sangat penting ada di sekolah-sekolah. Berikutnya yaitu pendidikan emosional. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan emosi dari peserta didik kita
supaya mereka bisa mengendalikan emosinya untuk pembentukan karakter tersebut. Ya, luar biasa ya, baik. Terus bagaimana peran Bu Ai sebagai pendidik agar siswa kita itu memiliki karakter yang baik, yang unggul gitu kan? Bagaimana Bu Ai? Ya, terima kasih. Menurut pendapat saya, bagaimana kita sebagai pengajar gitu ya, sebagai pendidik bisa memberikan karakter yang baik bagi peserta didik kita. Tentu saja yang pertama kita bisa memberikan dorongan atau support motivasi kepada peserta didik kita supaya mereka memiliki karakter yang baik. Jadi memberikan dorongan. Yang kedua tentu saja dengan cara himbauan kita. Misalkan sebagai wali kelas mungkin ya, tiap hari Senin tentu saja wali kelas dengan peserta didik itu melakukan Zoom-meet ya. Nah, melakukan Zoom-meet atau berkomunikasi. Nah, itu juga bisa dilakukan bagaimana siswanya supaya memiliki karakter yang baik. Atau bisa juga dengan cara memberikan contoh. Gitu. Kita berikan contoh terlebih dahulu kepada peserta didik kita, misalkan dalam segi kedisiplinan, tepat waktu, maka di dalam GCR misalkan ya, di sana kan suka ada absen. Nah, absen di sana yaitu mulai pukul 9. Maka kita pun sebagai pendidik itu jam 9 sudah siap berada di laptop menantikan para siswanya gitu. Jadi kita bisa mengontrol mana siswa yang disiplin, mana siswa yang tidak disiplin. Jadi kelihatan gitu. Bu ya. Jadi kita intinya sebagai pengajar juga harus mempunyai sifat karakter yang baik. Ya, contohnya tentu adalah saja. Disiplin. Ya, karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madia mangun karso, dan juga tuthuri handayani. Baik, terima kasih Bu Ai, pemaparannya sangat luar biasa dan memberikan pengetahuan buat kita semua. Ya, ingat ya, ditonton dan selalu subscribe Semawa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.